Viral di dunia maya, Garuda fans harus simak fakta ini. Ledakan karma datang, Marcelino tak dipanggil, fans Garuda senang pemain egois itu tersingkir. Publik menyebut ini balasan yang setimpal. Rasa puas bercampur amarah membuncah di jagat maya. Simak bagaimana komentar pedas supporter meledak-ledak memenuhi dunia maya sekarang juga. Indonesia bukan tim ecek-ecek lagi. Begini reaksi dunia usai supporter Prancis sanjung debut starter Calvin Verdonk bareng Lille di Liga Eropa, salah satu yang terbaik. Tepuk tangan bergemuruh seakan mengguncang stadion Piraeus Aden. Jangan biarkan diri Anda ketinggalan momen istimewa yang bikin bulu kuruk berdiri. Subscribe dan saksikan fakta lengkapnya. Seketika seantero dunia bisa dibikin geger. Begini reaksi fans Garuda usai Arif Aiman masuk nominasi pemain terbaik AFC 2025, tapi justru Emil Audero dan Jai Idzes gagal masuk daftar. AFC memang sarang mafia, takut tersaingi Indonesia. Keputusan ini bikin hati panas dan darah mendidih. Apakah benar Anda konspirasi? Saksikan rahasia di balik kontroversi ini sebelum Anda ikut terbakar emosi. Jeritan keadilan yang tertindas. Agen Mads Hilgers ungkap ada perlakuan tak adil dari FC Twente. Isu ini bagaikan bara yang siap membakar kredibilitas klub. Penasaran seperti apa bentuk ketidakadilan itu? Saksikan selengkapnya sebelum semuanya terlambat. Badai prestasi pemain keturunan dari tanah Belanda. Pemain berdarah Semarang baru sabet 3 penghargaan di Liga Belanda. Namun belum juga dapat Garuda calling di Timnas Indonesia. Sementara ia bersinar terang di luar negeri, panggilan dari Garuda tak kunjung datang. Apakah ada alasan tersembunyi di balik diamnya PSSI dan tim kepelatihan? Tonton sekarang dan ungkap misterinya. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Sudah lama fans Garuda menahan rasa jengkel melihat permainan Marcelino Ferdinand di Timnas Indonesia. Pemain yang dulu dielu-elukan sebagai anak emas ini belakangan justru jadi bahan omelan publik. Dan akhirnya keputusan yang paling ditunggu-tunggu datang juga. Kluivert mencoret Marcelino dari daftar skuad Timnas. Bagi banyak fans ini bukan kabar mengejutkan, melainkan sebuah kepuasan yang sudah lama mereka nantikan. Bagaimana tidak puas? Dalam beberapa laga terakhir, terutama saat menghadapi China Taipei dan Lebanon, Marcelino dianggap tampil menyebalkan. Alih-alih menjadi playmaker cerdas yang mampu mengatur ritme serangan, ia justru berulang kali menunjukkan sikap egois. Bola terlalu lama ia kuasai, padahal rekan setim sudah siap menerima umpan. Serangan timnas pun sering mandek hanya karena Marcelino sibuk memainkan bola, seakan lapangan adalah panggung untuk dirinya sendiri. Fans Garuda melihat itu semua dan merasa muak. Komentar pedas bertebaran di media sosial, dari yang menyebut Marcelino overrated hingga yang menilai dirinya sudah kehilangan jiwa bermain untuk tim. Maka ketika kabar pencoretannya diumumkan, reaksi banyak fans adalah lega dan puas. Akhirnya pelatih berani mengambil sikap tegas. Akhirnya ego besar Marcelino mendapat ganjaran setimpal. Bagi sebagian besar pendukung Garuda, keputusan ini terasa seperti karma. Sudah lama mereka geram melihat Marcelino tak mau bermain sederhana. Setiap kali bola ada di kakinya selalu ditahan terlalu lama, selalu ingin mencari momen heroik sendiri, tapi hasilnya justru merusak bola serangan. Kini tak ada lagi wajah Marcelino di daftar skuad, dan fans pun merayakannya seolah beban lama diangkat dari pundak. Ini baru Timnas, bukan panggung individual, begitu komentar yang ramai di jagat maya. Rasa puas itu begitu kuat karena akhirnya para supporter melihat pemain yang mereka anggap jadi biang masalah tidak lagi ikut menghambat laju Garuda. Bahkan ada yang menyebut, absennya Marcelino bisa membuka jalan bagi pemain lain yang lebih disiplin, lebih kolektif, dan benar-benar bermain untuk merah putih, bukan untuk nama besar pribadi. Sekarang, publik tinggal menunggu pembuktian. Tapi satu hal jelas, keputusan mencoret Marcelino disambut sebagai kabar baik oleh mayoritas fans. Mereka puas karena akhirnya keegoisan di lapangan mendapat hukuman setimpal. Marcelino harus belajar dari kenyataan pahit ini, bahwa sepak bola bukan soal pamer skill, melainkan soal bagaimana kau bisa membuat tim menang. Dan untuk saat ini, para pendukung Garuda sudah terlanjur puas melihat namanya tak ada lagi di daftar skuad Timnas Indonesia. Di Stade Pierre Mauroy malam itu, harapan pendukung Lille berubah jadi pujian lantang.
bukan untuk penyerang yang mencetak gol, melainkan untuk bek baru yang membuktikan dirinya tepat waktu. Calvin Verdonk yang mendapat kesempatan tampil sebagai starter akibat absennya pilihan utama, menjalani debut Liga Eropa yang nyaris sempurna dan langsung mencuri perhatian publik Prancis. Ia bermain penuh 90 menit, membantu Lille meraih kemenangan 2-1 atas SK Brann dan mendapat rating positif dari pengamat pertandingan. Komentar di tribun, kolom opini lokal, dan unggahan di media sosial Prancis dipenuhi pujian. Tough, reliable, solid on the flank. Sebutan yang menggambarkan bahwa Verdonk bukan sekedar pelapis, melainkan pemain yang bisa diandalkan di level Eropa. Pelatih Lille pun mengaku lega melihat performa bek kiri itu. Kontribusinya dalam duel 1 lawan 1, konsistensi tackle, dan kecermatan umpan-umpan pendek dianggap menjadi salah satu kunci tim memenangkan duel ini. Di luar statistik sederhana, tackle berhasil, intercept, dan akurasi passing, yang membuat publik Prancis terkesan adalah cara Verdonk membaca permainan. Ia tak hanya bertahan, tetapi juga aktif menyambung serangan, sehingga lini sayap Lille tampak lebih hidup. Liputan resmi UEFA memasukkan namanya dalam daftar pemain yang tampil pada matchday itu, sementara sejumlah portal lokal memberi skor performa di atas rata-rata, menegaskan bahwa debutnya bukan kebetulan. Bagi supporter Indonesia yang mengikuti jejak Verdonk, momen ini terasa ganda. Bangga melihat pemain berdarah Indonesia tampil di panggung Eropa. Sekaligus lega karena Verdonk mampu membuktikan kualitasnya di kompetisi internasional. Malam itu menegaskan satu hal sederhana. Ketika diberi kesempatan, Verdonk membalas dengan kerja keras dan performa yang membuat publik Prancis tak segan-segan memujinya. Sebuah awal yang menjanjikan untuk musimnya bersama LOSC Lille. Arif Aiman Muhammad Hanapi resmi masuk nominasi pemain terbaik AFC 2025. Prestasi ini menjadi sejarah tersendiri karena Arif menjadi pemain Malaysia pertama yang diunggulkan dalam daftar penghargaan tersebut. Ia akan bersaing dengan nama-nama besar Asia. Di sisi lain, publik Indonesia bertanya, kenapa nama-nama seperti Emil Audero dan Jay Itzes tidak masuk daftar nominasi? Emil Audero dan Jay Itzes memang memiliki performa solid di Eropa. Emil Audero tampil konsisten bersama Cremonese di Serie A, bahkan mencatat clean sheet penting. Namun karirnya di Eropa otomatis menutup jalan masuk ke nominasi utama AFC. Begitu juga dengan Jay Itzes yang bermain untuk Sao Solo. Meski kontribusinya signifikan dan performanya menonjol, regulasi membuatnya tidak bisa dipertimbangkan untuk kategori pemain terbaik AFC. Sementara itu, media Malaysia dan Asia menyambut pencalonan Arif Aiman dengan penuh antusias. Bersama Johor Darul Takzim, ia tampil impresif dengan catatan gol dan assist yang tinggi, serta peran vital dalam membawa klub tersebut menjuarai berbagai kompetisi domestik. Kontribusinya di Liga Champions Asia juga memperkuat peluangnya. Bagi publik Indonesia, kabar ini terasa ironis. Ada rasa bangga bahwa wakil Asia Tenggara berhasil menembus daftar prestisius AFC, namun juga kecewa karena pemain Indonesia yang bersinar di Eropa tidak bisa ikut masuk nominasi. Hal ini menegaskan bahwa regulasi formal bisa menjadi batasan keras meskipun kualitas individu sudah terbukti. Dalam dunia sepak bola, prestasi individu sering menjadi jembatan agar pemain bisa dilirik ke tim nasional. Namun, kisah kali ini sedikit berbeda. Seorang bek berdarah Semarang yang kini berlaga di Liga Belanda baru saja mengukir capaian bagus, tetapi hingga kini belum juga dipanggil membela timnas Indonesia. Berdasarkan laporan dari media olahraga nasional, pemain tersebut adalah Tim Gaypens, bek kiri FC Emmen yang berdarah Semarang. Pada bulan Agustus 2025, ia berhasil menyabet 3 penghargaan bergengsi di kalender Liga Belanda kasta kedua, yakni pemain terbaik pekan ini, gol terbaik pekan ini, dan yang paling mencolok, gol terbaik bulan ini. Penghargaan-penghargaan tersebut diraihnya setelah performa gemilang yang ia tunjukkan dalam pekan keempat kompetisi. Dalam satu pertandingan, ia bermain lebih ofensif dari peran aslinya dan mencetak gol spektakuler lewat tendangan keras kaki kirinya, membawa FC Emmen menang 3-1 atas FC Den Bosch.
Meski demikian, pencapaian hebat di level klub itu belum cukup menjamin panggilan ke skuad senior timnas Indonesia. Ketika pelatih Patrick Kluivert mengumumkan 28 nama pemain untuk babak kualifikasi Piala Dunia 2026, nama tim Gepens tidak muncul dalam daftar. Padahal ia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak 3 Februari 2025 bersamaan dengan dua pemain naturalisasi lain, Ole Romani dan Dion Marks. Hingga saat ini, Ole Romani dan Dion Marks telah mencicipi debut bersama Garuda, sementara Gepens justru masih menunggu panggilan pertama. Sebelumnya, memang sempat muncul penjelasan dari PSSI bahwa pemain ini diproyeksikan untuk skuad U23 di ajang SEA Games 2025, tapi rencana menurunkannya dalam kualifikasi Piala Asia U23 harus dibatalkan karena klub tak mau melepas Gepens mengingat jadwal berada di luar kalender FIFA Matchday. Ketidakhadiran Gepens di tim senior lantas memicu tanya besar di kalangan pengamat dan penggemar sepak bola Indonesia. Ada yang mempertanyakan apakah ia memang belum masuk skema permainan Patrick Kluivert, atau ada pertimbangan lain, misalnya dari sisi persaingan posisi, strategi tim, atau regulasi naturalisasi serta regulasi panggilan pemain. Sampai berita ini ditulis, baik pihak klub FC Emmen maupun PSSI belum mengeluarkan penjelasan resmi yang menyeluruh mengenai kondisi Gepens dan prospek panggilannya ke timnas senior. Tetapi satu hal yang jelas, prestasi di kompetisi luar negeri telah membuka peluang dan sorotan baru terhadap namanya. Sekarang, publik sepak bola Indonesia menunggu keputusan manajemen timnas. Kapan Garuda Calling itu akan menyambangi bek berdarah Semarang ini? Penyerang muda timnas U17 Indonesia Mirza Firjatullah menyampaikan ambisi besar menjelang gelaran Piala Dunia U17 2025. Dalam jumpa pers yang digelar di Garuda Store Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 26 September 2025, Mirza mengungkapkan bahwa target minimal timnya adalah lolos dari fase grup dalam kompetisi dunia nanti. Timnas U17 Indonesia masuk ke dalam grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia, lawan yang tidak mudah di panggung global. Mirza menegaskan bahwa meskipun ini merupakan tantangan besar, tim asuhan Nova Arianto bekerja keras dalam persiapan agar bisa bersaing di level tertinggi. Sejauh ini, skuad Garuda Asia telah melakukan persiapan intensif, termasuk pemusatan latihan di Bulgaria, dan akan melanjutkannya dengan sesi TC di Yogyakarta serta di kawasan Teluk Arab sebelum bertolak ke Arab Saudi. Menurut Mirza, target lolos grup bukanlah sekadar retorika, melainkan standar agar tim tidak hanya jadi peserta, tetapi juga memberi kontribusi nyata di lapangan. Mirza sendiri diharapkan menjadi salah satu tokoh penting dalam lini serang tim. Menjadi ujung tombak, ia menyadari tekanan sekaligus peluang. Ia mengatakan bahwa semua pemain harus siap dan memberikan penampilan maksimal. Dari sisi publik, pernyataan ini disambut dengan optimisme. Banyak pengamat menilai jika timnas U17 mampu lolos grup, itu sudah dianggap prestasi besar bagi tim muda Indonesia yang seringkali kesulitan konsistensi di turnamen besar. Namun kritik juga muncul bahwa target lolos grup harus disertai kesiapan mental, strategi matang, dan kedalaman skuad agar tidak terkuras di fase knockout. Jika lolos grup tercapai, langkah berikutnya adalah menjaga performa dan meningkatkan mental pemain agar tidak gentar menghadapi tim superior, terutama Brasil yang selalu menjadi favorit. Tetapi jika hanya bertahan di fase grup, hasil itu tetap memberi pengalaman berharga untuk pembinaan generasi muda. Piala Dunia U17 2025 akan menjadi momen pembuktian bagi generasi Garuda muda. Mirza dan rekan-rekan sudah menetapkan standar tinggi. Kini publik dan supporter menanti, apakah target lolos grup hanya akan menjadi impian atau benar-benar bisa diwujudkan di lapangan. Suasana dunia sepak bola Indonesia kembali memanas setelah pengumuman daftar 28 pemain yang dipanggil memperkuat timnas Indonesia dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu nama yang menyedot perhatian publik adalah Sandy Henny Walsh, pemain Buriram United yang turut masuk skuad Garuda untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak. Begitu kabar panggilan itu tersiar, Walsh langsung menunjukkan kegembiraan dan antusiasmenya melalui media sosial. Ia menuliskan jargon khasnya, "Menyala abangku," sebagai ungkapan semangat dan kesiapan menyala bersama timnas. Unggahan tersebut langsung memicu ribuan respons dari supporter dan netizen yang memberikan dukungan sekaligus penasaran terhadap kiprah Walsh di timnas nantinya. Panggilan ini menyiratkan kepercayaan yang diberikan pelatih Patrick Kluivert terhadap kemampuan Walsh.
Di skuad yang akan turun di grup B, Timnas Indonesia akan menghadapi laga berat, melawan Arab Saudi pada 9 Oktober 2025 dan kemudian Irak pada 12 Oktober 2025 di kandang lawan di Arab Saudi. Kehadiran pemain seperti Walsh dianggap bisa memperkuat lini pertahanan sekaligus memberi daya serang dari posisi bek yang punya karakter ofensif. Sebelumnya, pengumuman daftar pemain resmi dilakukan lewat akun Instagram @timnasindonesia yang kemudian dibalas dengan komentar penuh semangat dari Walsh. Media juga mencatat bahwa pemanggilan 28 pemain ini akan disaring lebih lanjut menjadi 26 nama definitif. Di tengah sorotan terhadap nama-nama lain, seperti kembalinya Ole Romeni setelah sempat absen karena cedera, maupun absennya nama seperti Marcelino Ferdinand dan Nis Hilgers, kehadiran Walsh terasa sebagai peneguhan bahwa skuad Garuda tidak hanya mengandalkan lini depan, tetapi juga kestabilan di lini belakang. Kehadiran Walsh dalam skuad Garuda bukanlah tanpa latar belakang. Ia sudah memilih menjalin identitas sebagai pemain Timnas Indonesia sejak proses naturalisasi dan telah menunjukkan performa memadai di berbagai laga internasional sebelumnya. Penampilannya kini di klub pun konsisten, yang membuka peluang baginya untuk menjadi tulang punggung pertahanan Garuda di laga-laga krusial ini. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, momen panggilan Sandy Walsh terasa seperti sinyal kuat bahwa skuad kali ini mengusung harapan dan kejutan. Ungkapan "menyala bangku" bukan sekedar slogan semangat, melainkan doa bahwa performanya nanti bisa membakar semangat tim dan menyulut kemenangan. Kini, publik menanti, akankah Walsh mampu membuktikan bahwa panggilan ini memang tepat? Akankah ia menyala bersama Garuda di laga kontra Arab Saudi dan Irak? Saksikan performanya di lapangan dan ikuti liputan resmi Timnas untuk menyimak bagaimana cerita ini akan terwujud.